Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 pengantar ilmu, komunikasi kelas 1 BIP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Diki Andika MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu barikal ladzi bika ya musyaffa wa khassana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, idola kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga terang menerang seperti saat ini. Oke, lanjut saja. Berdiri adanya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema komunikasi verbal dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Jibran Aufar Rajabi sebagai pemateri pertama. Saya Desmond Anjani sebagai pemateri kedua. Dan saya Raka Ahmad Rifai sebagai pemateri ketiga. Saya Sri Rahayu sebagai pemateri keempat. Oke, lanjut saja. Kita masuk ke materi. Di sini pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kam, atau kata depan yang berarti dengan, atau bersama dengan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda yakni communio. Communio ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion, yang memiliki arti yaitu kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan atau hubungan. Oleh karena itu, untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja, maka kata itu dibentuk menjadi kata kerja communicare, sehingga artinya menjadi membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, bercakap-cakap, berteman, bertukar pikiran, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, dan berhubungan. Komunikasi, kata atau istilah, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris communication yang dikembangkan di Amerika Serikat, dan komunikasi pun berasal dari unsur persurat kabaran, yakni jurnalisme. Adapun definisi komunikasi dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut bahasa atau etimologi dan dari sudut istilah terminologi. Komunikasi menurut bahasa atau etimologi dalam ensiklopedia umum diartikan sebagai perhubungan. Sedangkan yang terdapat dalam buku komunikasi berasal dari perkataan Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi ataupun memberitahukan. Yang kedua, komunis, yang berarti milik bersama ataupun berlaku di mana-mana. Yang ketiga, komunis opinion, yang berarti pendapat umum ataupun pendapat mayoritas. Yang keempat, komuniko, yang berarti membuat sama. Yang kelima, komunikatio, yang bersumber dari kata komunis, yang berarti sama-sama di sini maksudnya sama makna. Adapun pengertian komunikasi menurut istilah atau terminologi banyak dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang menekuni ilmu komunikasi, antara lain sebagai berikut. Carl E. Hofland mengatakan bahwa komunikasi adalah the process by which an individuals atau the communicator transmits stimuli atau usually verbal symbols to modify the behavior of
other individuals atau communicate. Proses di mana seorang atau komunikator menyampaikan perangsang-perangsang atau biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata untuk mengubah tingkah laku orang-orang lain atau komunikan. Yang kedua, William Albick mengatakan dalam bukunya Public Opinion bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti di antara individu-individu. Komunikasi juga bisa berarti upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan dan juga menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Demikian juga komunikasi pada dasar mempunyai tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang baik, berupa kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, atau yang lainnya. Yang semuanya itu tentu harus adanya kesamaan makna dan pengertian titik komunikasi akan berhasil jika orang yang diajak bicara dapat memberi makna sesuai dengan yang diharapkan komunikator. Dengan demikian, dalam komunikasi akan timbul 4 tindakan bagi setiap pelakunya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membentuk pesan, artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan yang terjadi dalam benak kepala seseorang melalui proses kerja sistem saraf. Yang kedua, menyampaikan, artinya pesan yang telah dibentuk kemudian disampaikan kepada orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bentuk pesannya dapat berupa pesan-pesan verbal dan non-verbal. Yang ketiga, menerima. Artinya, di samping membentuk dan menyampaikan pesan, seseorang akan menerima pesan yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, mengolah. Artinya, pesan yang telah diterima kemudian akan diinterpretasikan. Pesan dapat menimbulkan tanggapan atau reaksi dari orang tersebut. Lanjut saja ke pemateri yang kedua. Jadi untuk yang kedua itu proses dalam komunikasi. Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Proses komunikasi itu memiliki beberapa unsur, yaitu ada komunikator, yang dimana orang yang menyampaikan pesan ke seseorang atau sejumlah orang. Komunikator ini bisa satu orang, lebih dari satu atau massa. Yang kedua ada komunikan, seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Peran antara komunikator dan komunikan di sini bersifat dinamis, di mana mereka bisa bersifat dinamis dalam artian saling bergantian dalam memberikan pesan. Yang ketiga ada pesan bersifat abstrak. Pesan dapat bersifat konkret bila berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal atau non-verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian makna dengan menggunakan kata-kata. Pesan bersifat verbal atau verbal communication antara lain oral atau komunikasi yang dijalin secara lisan, dan written atau komunikasi yang dijalin secara tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Pesan bersifat nonverbal atau nonverbal communication yaitu gestural communication, menggunakan sandi-sandi untuk menjamin kerahasiaan, dan menggunakan kiat, isyarat, gambar, atau warna dalam komunikasi sehari-hari. 35% berupa komunikasi verbal dan 65% itu berupa komunikasi nonverbal. Yang keempat, ada saluran komunikasi yang merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan anomeri sumber kepada penerima terhadap dua cara non-mediated communication, face to face atau secara langsung, dan dengan menggunakan media titik pada komunikasi tatap muka. Akan terjadi aktivitas komunikasi antara komunikan dengan komunikator, contohnya forum, diskusi, panel, rapat, ceramah, simposium, konferensi pers, seminar, dan lain-lain. Komunikasi yang dilakukan dengan media dapat dilakukan melalui media massa dan non-media massa. Komunikasi melalui media massa dapat dilakukan secara periodik melalui elektronik yang berupa radio, TV, dan film, atau melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah. Titik komunikasi secara non-periodik dapat dilakukan melalui manusia seperti SPG dan juru kampanye.
Yang kelima, ada efek komunikasi. Diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan dari komunikator dalam diri komunikannya, yang dapat berupa kognitif atau seseorang menjadi tahu sesuatu, ada afektif, sikap seseorang terbentuk, dan ada konotatif, tingkah laku, hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu. Yang terakhir ada umpan balik, dapat diartikan sebagai jawaban dari komunikan terhadap pesan yang telah disampaikan komunikator. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan terus-menerus saling bertukar pesan. Dan saya serahkan ke pemateri ketiga. Ya, baik. Materi ketiga itu tentang pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi dengan menggunakan lambang bahasa. Ini mencakup komunikasi dengan bahasa. Menurut Paulette G. Thomas, verbal communication may be oral or involve the ability to encode and decode. Jadi bisa dipahami bahwa komunikasi verbal adalah penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Lambang verbal adalah semua lambang yang digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan dengan memanfaatkan kata-kata bahasa. Setiap bahasa memiliki aturan-aturan yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah fonologi, yaitu cara bagaimana suara dikombinasikan untuk membentuk kata. Contoh dari fonologi itu adalah kata pegal. Kata pegal ini bisa membedakannya itu G dan D, itu pegal. Yang kedua adalah sintaksis. Sintaksis itu yaitu cara bagaimana kata dikombinasikan sehingga membentuk kalimat. Contoh dari sintaksis adalah para pelajar sedang belajar di kelas. Para pelajar itu subjek, sedang belajar itu predikat, dan di kelas itu objek. Dan yang ketiga, semantik, yaitu arti kata atau pesan. Contoh dari semantik yaitu cakar ayam yang dapat diartikan sebagai orang memiliki tulisan yang jelek dan tidak rapi. Yang keempat adalah pragmatis, yaitu cara bagaimana bahasa digunakan. Contoh dari pragmatis adalah Titin mau izin ke belakang sebentar. Dari kalimat di atas bermakna bahwa Titin mau izin ke kamar mandi. Akan tetapi kata kamar mandi seperti kata yang kurang sopan untuk didengar. Jadi bahasa kamar mandi bisa diganti sebagai ke belakang. Jadi komunikasi verbal walaupun sudah menggunakan kata-kata, namun bukan berarti kata-kata itu tidak memerlukan penjelasan lagi. Maka dari itu diperlukan penjelasan kembali dengan komunikasi selanjutnya. Komunikasi verbal ini dapat dilangsungkan dengan kata-kata seperti ceramah, berbicara, diskusi, dan lain-lain. Bisa juga dilangsungkan dengan menggunakan tulisan surat, buku, majalah, koran, dan lain-lain. Bahasa lisan dan tulisan adalah lambang yang paling banyak digunakan dalam komunikasi. Sebabnya ialah karena bahasa selain dapat mewakili kenyataan yang konkret dan objektif dalam dunia sekeliling kita, juga dapat mewakili hal yang abstrak sekalipun, yakni bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud dari kita. Sebagai contoh, rasa sayang dan rasa cinta seseorang, demikian juga rasa benci seseorang adalah hal yang susah untuk dilihat dan diraba. Hanya dapat diperlihatkan dengan tindakan atau dengan isyarat-isyarat. Namun kadang-kadang seseorang susah menangkap apa yang dilihat dengan isyarat tersebut. Kadang-kadang akan salah menafsirkan yang akibatnya membuat malu orang yang menerapkannya jika tidak tepat. Maka hal tersebut akan mudah dipahami jika dinyatakan dengan kata-kata bahwa dia sayang kepada temannya tersebut. Dalam komunikasi bahasa lisan, tulisan memegang peranan yang sangat penting, terutama setelah ditemukannya media massa surat kabar majalah, radio, televisi, dan yang lain-lain, yang menghendaki penggunaan bahasa dengan cara dan gaya yang berlainan. Komunikasi pada dasarnya adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mempunyai arti dari seseorang yang
baik dengan maksud untuk dimengerti, memberi kesenangan maupun untuk mengubah pendapat dan tingkah laku komunikan. Pelaksanaan komunikasi tersebut tidaklah selamanya dengan menggunakan kata-kata atau tulisan verbal, namun bisa juga dengan yang lainnya. Kemudian jenis komunikasi verbal. Jenis komunikasi verbal berbicara dan menulis berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah sebagai presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat, bisnis mendengarkan, dan membaca mendengarkan. Dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibat 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Maka membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Kemudian saya lempar ke materi keempat. Suaranya yuk, maaf yuk. Nggak kedengeran. Karakteristik komunikasi verbal ada 6. Yang pertama, jelas dan ringkas. Itu berlangsung sederhana, pendek, dan langsung titik. Bila menggunakan sedikit, maka terjadinya kelajuan juga sedikit. Terus berbicara secara lambat dan karakteristik komunikasi verbal terbagi menjadi 6. Yang pertama, jelas dan ringkas. Itu berlangsung sederhana, pendek, dan langsung titik. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadinya keracunan juga masih sedikit. 11. Berbicara secara lambat, dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua, perbendaharaan kata, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Meningkatkan keberhasilan komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata, sedangkan arti denotatif memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. 5. Kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Pesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Yang terakhir, humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Titik tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapat dukungan. Sekian. Ya, kesimpulannya. Siapa, Gibran? Kesimpulan Gibran. Oke, kesimpulannya, sebuah komunikasi merupakan sebuah proses di mana suatu individu dapat melakukan sebuah informasi melalui beberapa ikon dan tingkah laku. Secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampaian terhadap orang lain yang dapat memberikan penafsiran dan dapat melibatkan sejumlah kelompok, organisasi, ataupun manusia, atau biasa yang disebut dengan human communication atau komunikasi manusia. Menurut paradigmatis, dapat disimpulkan bahwa suatu proses penyampaian komunikasi merupakan suatu pesan yang untuk memberitahu orang lain dapat merubah sikap
pengetahuan perilaku baik secara langsung ataupun tidak. Jadi sarannya, kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini jauh dari kata sempurna serta kesalahan yang kami yakini di luar batas kemampuan kami. Maka dari itu, kami selaku penulis makalah ini dengan senang hati senantiasa menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian demi kesempurnaan makalah ini. Kami berharap apa yang disusun ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih Hihiu. Wassalamualaikum.